kehendak Allah atau sifatnya Allah, dia udah nggak mau berbuat tuh. Nah, itu orang-orang yang mencintai dirinya. Ya, saat dia mau ngomong ini sesuatu yang kasar, tapi dia paham di situ karena dia sudah mengkaji dirinya bahwa suara ini adalah kalamullah atau satu perbuatan, artinya sesuatu rahasia Allah. Dia nggak tega membicarakan sesuatu yang tidak penting itu atau yang memang kasar itu, karena dia sadar. Nah, inilah orang-orang yang mampu menjaga dirinya. Orang-orang yang sudah mencintai, orang-orang yang sudah mencintai dirinya. Ya. Ya. Memang kita bully jaga ya, bully jaga. Ya. Pandangan juga begitu. Ya. Kalau kita memang sudah paham apa yang kita pandang, ya. Ini kalau orang yang sudah mampu menjaga dirinya. Orang yang sudah menjaga dirinya itu kan orang yang sudah mampu menjaga dirinya, orang yang sudah mengkaji dirinya, ya, berarti dia takluk kepada pandangan itu. Dia membawa pandangan itu selalu kepada yang baik-baik. Itu orang-orang yang mencintai dirinya. Makanya kalau orang yang sudah mengenal dirinya, sahabat beriman, dia mau nyalahin diri sendiri, dia mau nyalahin orang itu dia nggak mampu, apalagi dia mau menyalahin dirinya sendiri. Ya, karena di diri sendiri ini tidak ada yang sebenarnya, tidak ada yang tidak benar. Ya. Di diri sendiri inilah kebenaran. Diri sendiri inilah jalan. Makanya kalau orang yang masih menyalahkan dirinya, ya, sebenarnya bukan yang dirinya itu yang salah, tapi keakuanmu tadi, pikiranmu tadi, tindakanmu tadi, ya. Kamu bertindak tadi. Mungkin belum kamu memastikan gitu. Kita ini baharu sahabat beriman, jalan yang sangat luar biasa, rahasia, ya. Nah, itu sahabat beriman, karena ya hanya kodrat Allah inilah, ya, hanya maujud Allah inilah, ya, Allah mengizinkan untuk kita menjadikan dia jalan, untuk kita Allah izinkan untuk kita menjadikan jasad kita ini sebagai pokok acuan untuk kita mengkaji Tuhan itu. Ya, udah nggak ada yang lain. Ya, man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu tuh. Ya. Barang siapa yang mengenal hidupku, katanya, barang siapa yang mengenal nyawaku di dirinya itu, pasti dia akan mengenal kekuasaanku. Mana kekuasaannya? Inilah gerakan ini. Ya, inilah gerakan. Inilah tingkah laku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Poy. Ya. Inilah tingkah laku. Makanya kalau orang yang sadar dengan tingkah laku ini, subhanallah, ya, bahwa ini adalah tingkah lakunya Allah, hidupnya Allah, ayatnya Allah, pasti saya jamin akhlaknya baik, tindakannya juga baik. Karena dia sudah sadar. Dia tidak lagi merasa dia yang bertindak, dia tidak lagi merasa dia yang memiliki hidup di situ. Tapi kalau kita masih merasa kita semua ini, ya, makanya kita itu tidak banyak tidak sedikit, ya, tidak sedikit kita mengambil suatu tindakan-tindakan yang konyol mungkin, ya. Kita masih menyakiti orang lain dengan mulut kita, masih menyakiti orang lain dengan bicara kita, atau dengan perbuatan tangan kita atau yang lain. Karena mereka di situ tidak sadar. Makanya orang-orang yang begitu berarti kita sudah tahu. Ya. Orang yang masih mampu mencaci saudaranya, orang yang masih mampu menyakiti saudaranya dengan tangannya, itu kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan orang-orang yang belum mengenal Tuhannya. Walaupun kopiahnya itu putih di kepala, ya, walaupun dia pakai songkok haji sekalipun, tapi kalau cara bicara dia, sahabat beriman, belum diatur dengan adab, dia udah kelihatan. Ya, silakan Bang Alvino. Ya, udah kelihatan. Ya. Orang yang masih jauh dengan Tuhannya. Makanya orang yang sudah memiliki 99 dalam dirinya tadi, maha adil, maha kasih sayang, ya, itu orang yang sudah mengenal Tuhan tuh.
Makanya Itu makanya kalau orang yang sudah mendirikan sholat itu, saya aku itu pasti akhlaknya baik karena dia memang sudah mengenal Tuhannya yang disembah di dalam sholat. Ya, Pak Guru. ya, Itu ini paling kasihan tuh kalau di masjid ya. Kalau sholat tuh ya Isya, subuh, kan melihat laki-laki ya orang yang meskipun ya katanya Bapak Guru tadi kopiahnya anu gitu ya, tapi rasanya nggak ada meskipun nggak sampai ke rasa gitu ya. Ditinggal kasihan imamnya tuh ya zikir, soal anu berdoa sendiri Yuni di belakang melihat ya Allah kasihan katanya ini orang tuh semuanya pada pergi makmumnya. ya, harus juga ada adab, ya, ada. Makanya kita itu sahabat beriman, kalau kita sudah menjadikan batang tubuh kita ini adalah ilmu, ya, batang tubuh ini adalah ilmu, jadikanlah Allah itu adalah adab, ya, gitu. Berarti ilmu ini, batang tubuh ini mematuhi adab, ya, gitu, sahabat beriman, ya. Nah, jadi ilmu yang digerakkan ini di tubuh kita ini harus mematuhi adab, ya. Karena adab itu yang mengatur segala ilmu, ya, gitu sahabat beriman. Ya, Bang Alvino, silakan bertanya, Bang Alvino. Makanya dikatakan ya percuma kita berilmu ya kalau nggak memiliki adab. Artinya percuma kita berilmu tapi kalau nggak ada yang mengatur di situ, ya, yang mengatur dari keilmuan tadi, ya. Makanya kadang-kadang kita itu sudah berilmu, ya, sudah memiliki wawasan yang luas. Tapi kadang-kadang cara bicara kita ini tidak sopan gitu, tidak ada aturan, pokoknya gini gitu ya. Kalau dilurusin dia bantah gini gitu. Ya. Nah, berarti dia hanya pandai memiliki paham ya. Nah, tapi sebenarnya itu dia belum merasakan di situ karena dia belum ada adab. Ya. Nah, sama halnya kita itu adalah ilmu, Tuhan itu adalah adab itu sendiri. Ada suara abad itu siapa yang muter? Pak B, Ya. Pak B. Iya, silakan Bang Pena. Kan begini, kalau saya kan setiap habis sholat, biasanya kan kalau kebanyakan orang ketika sesudah melakukan sholat berdoa, dia kan kebanyakan berdoa tentang ya sebagaimana layaknya seperti biasanya lah yang kita lihat di masjid. Nah, tapi kalau saya Pak Guru bagaimana ya? Saya tidak pernah berdoa minta sesuatu, cuma apa yang saya lakukan setiap habis sholat yaitu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua, keluarga, saudara, dan sesama Pak Guru. Bagaimana kira-kira itu Pak Guru? Iya, begini sahabat beriman ya. Ya, Masya Allah ya. Kalau manusia, kalau kita itu sesuatu, artinya kita ini ya, apabila kita sudah menetapkan Tuhan itu, artinya memang sudah nyata Tuhan itu dalam diri kita. Ya, ini sebenarnya kalau kita meminta atau kita meminta sesuatu, ya, artinya kalau kita mengatakan kita meminta sesuatu atau berdoa yang hal lain dengan akal, ya, itu sebenarnya kayak gimana ya, kayak malu gitu, ya, kayak malu karena kita sudah sadar di situ, ya, Allah sudah memberikan hidupnya kepada kita, ya, Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, tinggal bagaimana kita di situ berusaha. Iya sebenarnya kita malu sih, malu. Makanya kalau orang yang sudah sampai kepada titik Tuhan itu, mereka tidak lagi pernah berdoa untuk meminta sesuatu yang bersangkutan dengan akal mereka. Ya.
Nah, hanya cukup kita memperbanyak bagaimana yang mungkin dikatakan Bang Penatua tadi, iya, ya. Daripada di situ ya mending saya kirimkan Al-Fatihah kepada orang tua, ya nggak apa-apa. Ya. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an kenapa di dalam sholat itu tidak kita dalam Al-Qur'an itu mengatakan habis sholat kamu berdoa. Karena apa? Maksud Allah ini berdoa ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu namanya doa. Ya. Itu namanya doa. Ya. Karena dalam sholat itu sendiri sudah ada doa. Ya, sudah ada doa. Makanya tidak diizinkan kita habis sholat untuk berdoa. Tidak ada. Ya, nggak ada melainkan al-zikri. Ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bukan berarti Allah mengatakan dirikanlah sholat lalu kamu berdoa. Nggak ada. Ya. Karena memang dalam sholat itu sudah ada doa. Ya. Rabbi firli warhamni wajuburni. Itu sudah doa semua. Nah, gitu sahabat beriman. Nah, jadi mending kita doain kirim-kirimin Al-Fatihah kepada orang tua atau siapa, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Makanya kalau kita sakit sedikit lalu kita mengeluh di situ meminta doa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Ini sebenarnya malunya di mana gitu. Ya. Malunya di mana? Kalau saya masih mampu bergerak sedikit, berarti saya nggak perlu lagi berdoa karena saya di situ masih mampu bergerak. Nah, gitu. Ya. Kalau kita artinya kalau dalam nilai berdoa dengan akal ya, begitu. Tapi kalau sudah kita sampai kepada titik Tuhan, ya nggak perlu lagi berdoa. Sudah saya ini kok wadah kelimpahan itu. Kenapa juga saya harus berdoa? Ya, tinggal saya menghadap kepada diriku, lalu saya tinggal melihat diriku apa yang saya mau di situ. Ya. La ilaha illallah akan kulitku. Nah, itu aja, munajatkan aja itu aja, nggak perlu lagi kita. Makanya doa itu kalau dalam arti maksud Allah ini, ya macam kita berdoa, ya Allah, itu Allah dengarin tuh gini, ya, kamu seakan-akan itu manggil Allah di situ. Ya, Allah itu nggak mandang materi, ya. Dia nggak dengarin soal materi, nggak uang, ya, bentuk-bentuk harta, enggak dia. Karena dia Tuhan. Itu kalau dia soal materi, soal uang, itu urusan kamu, bukan urusan Tuhan, ya. Nah, gitu. Nah, ya gitu sahabat beriman. Jadi maksudnya Allah itu kita berdoa itu kita meminta Allah itu menghadirkan dirinya kepada diri kita, itu dikatakan doa. Ya. Memanggil Allah ke diri kita. Menghadirkan Allah ke hadapan kita. Itu namanya doa. Ya. Nah, Allah itu cuma dengar apa? Ya, dalam permintaan kamu itu. Ya, panjang umur, ya. Keberkahan, apalagi masih bisa bernafas, masih bisa bergerak. Itu yang keberkahan. Nah, itu yang dia berikan tuh. Kalau soal harta itu nggak ada cerita-cerita uang itu nggak ada. Ya Allah berikan aku rezeki, tapi pendengaran Allah, rezeki apa itu hambaku? Rezeki nafas, rezeki kesehatan, ya. Rezeki apa lagi? Ya, rezeki masih bisa melangkah, rezeki masih bisa bangun. Nah, itu rezeki itu. Ya. Makanya kalau kita masih meminta rezeki dari sebalik itu, nah, ini sebenarnya kita malu. Ya. Kita sudah diberikan nafas kesehatan, lalu kita meminta rezeki pula yang harta-harta tuh, yang uang-uang itu. Seharusnya kamu berusaha di situ. Ya, karena Allah sudah memberikan kamu tenaga, kekuatan di situ. Ya. Bukankah kamu itu artinya wadah yang memiliki kelimpahan tadi? Gunakan potensimu di situ, gunakan kekuatanmu, gunakan usahamu, gunakan apa yang kamu bisniskan di situ. Ya, gitu. Ya, karena Allah sudah mencanangkan kekuatannya, hidupnya, kesehatannya di dalam dirimu, tinggal kamu menggunakannya. Bagaimana kesehatan saya ini untuk bekerja, ya, untuk mencari uang. Allah itu tidak melihat uang, ya. Masa yang zat-zat itu mau mandang uang, ya. Kalau zat itu berarti urusannya kepada zat, ya. Rasa urusannya kepada rasa. Apa rasa? Kesehatan, ya, keberkahan. Nah, itu dia mau tuh. Ya, makanya kita kadang-kadang salah paham. Ya Allah, ya, kok kenapa sih
saya sudah minta rezeki uang ini, kok lama nggak dikabulin. Ya, Allah sebenarnya sudah menurunkan. Makanya begitulah perbedaan keakuan manusia dengan keakuan Allah tadi. Manusia maunya cuma pengen pengen taunya itu rezeki itu adalah uang, 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 uang dan uang. Ya, makanya banyak salah paham. Nanti 3 bulan ditunda, katanya Allah yang salah, nggak dikabulin doanya. Padahal sudah diturunin tadi, ya sudah dikabulin doanya. Ya, rezeki apa hambaku? Kesehatan. Ya, masih bisa jalan. Ya, masih bisa makan sendiri. Nah itu yang Allah berikan tuh, kesehatan itu. Nah, tinggal kamu bagaimana menundukkan dengan kesehatanmu itu, dengan kekuatanmu itu. Tinggal kamu bagaimana untuk mempergunakannya, mencari rezeki seperti contohnya cari kerja, ya, cari uang gitu, ya, gitu. Jadi alhamdulillah ya, gitu. Jadi kalau kita sudah apa namanya, hadirkan Allah dalam diri kita ya, yang nggak perlu lah ya. Mungkin kayak Bang Penatua tadi, mending kirimin satu Al-Fatihah ya kepada orang tua. Makanya Allah katakan dalam kasa wa kasas ya, kasa wa kasa wa kasasa dalam tahmid ini ruku ya. Ini artinya di situ, ya Allah, ya ampunilah diriku, mungkin aku ini selama ini tidak pernah bersyukur kepadamu. Ya Allah, ampunilah diriku, mungkin selama ini aku tidak berdoa kepadamu. Maksudnya berdoa itu meminta bagaimana kita bersyukur dengan kesehatan kita. Ya. Karena Allah itu tentang rasa ya. Jadi dia hadirkan juga bagaimana apa yang kita minta, dia akan juga hadirkan yaitu rasa itu sendiri. Ya. Begitu sahabat beriman. Ya. Kalau soal materi, uang itu ya tergantung dari kamu. Bagaimana kamu mengaturnya di situ. Ya, dengan ketentuan apa yang sudah diberikan oleh Allah tadi, kesehatan, ya, kekuatan di situ, talenta, ya, apalagi apa namanya, bakat, gitu. Ya. Makanya kalau kita menyenangkan orang tua, ya. Kalau kita menyenangkan orang tua, membahagiakan orang lain, ya. Dengan mungkin kita memberikan sesuatu kepada mereka. Ini kan tentang rasa ini ya. Tentang rasa. Menyenangkan orang lain, itu tentang rasa tuh. Nanti akan dibalas dengan rasa. Nanti kamu akan diberikan sesuatu lagi. Itu kamu sudah merasa, aduh senang sekali ya, gitu. Ya. Gitu sahabat beriman. Ya. Jadi masya Allah. Makanya ya, kalau kita masih bisa berjalan ya, cukup kita berdoa, tapi jangan kita ya, artinya berdoa ya Allah ya, jangan kita secara akal terus ya, jangan cuma tentang dunia ya. Ya Allah, berikan saya uang ya, ya Allah mudahkan mungkin lotre saya tidak jatuh ya Allah ya, mungkin forecast saya nggak jatuh, gitu ya. Yang intinya itu, yang inti dari segala inti itu hanya Tuhan saja, itu aja. Karena apa? Tuhan ini kan sudah meliputi semuanya ya, mau keberkahan, mau semua. Makanya kalau sudah hadir dia di dalam diri kita, itu semua yang di luar masuk tuh. Mau rezeki, mau kesehatan, mau semua masuk. Makanya kadang-kadang kita salah kaprah ya. Dari rezeki di luar yang sedikit, sedangkan rezeki yang di dalam tidak kita tahu. Ya. Begitu. Dari kesembuhan di luar sedikit, padahal kesembuhan yang paling besar di dalam diri manusia. Ya, kita mendekatkan diri saja kepada Allah. Gitu. Pak Guru, ada temannya Yuni juga mau nanya tuh.
udah lama tapi Mbak Nur di bawah. Halo. Ih. Amin, insya Allah Pak Guru sehat lagi buat kita semua. Insya Allah semuanya yang ada di rumah ini Amin. Allah diberi kesehatan Amin. semuanya. Allah. Amin. Saya Bang Andi, Kesehatan lahir batin. saya tidak bisa berkata apa-apa dengar suaranya Bang Hamba. Kayak saya mau nangis, dia sakit. Ya, Makanya saya lebih Masya banyak saya Allah. dengar, saya hayati dia ngomong daripada saya saya sedih dengar suaranya. Mbak Nur itu Bang Andi udah lama Yuni lupa mau suruh nanya sama Bapak Guru katanya. Iya, biarkan Pak Guru muzakaroh dulu aja, Insya Allah Mbak Yun. Soalnya kondisi Pak Guru kan lagi kurang fit, ya kita Iya. dengarin dulu. Mm-mm. Insya Allah nanti kalau beliau sudah pulih, Insya Allah. Nanya apa Mbak Yuni? Katanya Nanya. Bang Andi suruh jangan. Ya nggak apa-apa, tanya silakan. Disuruh Itu ditanya. Mbak Nur tuh di Mbak Nur tuh di bawah tuh udah lama sih. Insya Allah suaranya. bisa. Nikah batin tuh Bisa. kayak gimana katanya. Ini Bang Alvino ini bisa bantu jelasin surat Al-Baqarah. Ini 10 atau 13 ya? Ini 10 ya. Pak Guru, saya sering mencari madu, minta doa biar lebahnya tidak menyengat. Masya Allah. Ya, insya Allah ya Bang Ozi. Ya, senantiasa pakai apa ya? Baju pelindung ya, biar nggak disengat. Masya Allah. Ya. Itu Bang Alvino kayak sepertinya Al-Baqarah ayat 3 Pak Guru. Bukan 10 nih ya? Ayat 3. 10? Bukan 3, 10? 10 atau 13 ini? Bukan? 3 sepertinya Pak Guru. Macamnya 3 aja. Apa Abah? Kenapa? Hah? Oh, bukan 13 ya? Bukan 13 itu. Ayat 3 Pak Guru. Oh, bukan 10 ya? Bukan. Ayat 3. Ayat 3 ya. Mengimani yang gaib ya. Kenapa kah? Iya, kalau ayat 3 itu mengimani yang gaib-gaib. Yang gaib itu kan rasa kan, sahabat beriman. Ya, harus kita mengimani, ya, harus mengimani apa yang berbentuk rasa di dalam diri kita ini. Ya, makanya persoalan tentang yang gaib itu adalah rasa.
Ya, mana yang rasa tadi? Melihat, nah itu rasa tuh. Ya, berbicara itu rasa. Ya, mendengar itu rasa. Ya, apalagi ya berkehendak itu rasa semua. Ini yang harus kita imani. Ya, jadi tentunya yang menimbulkan rasa ini, sahabat beriman, itulah yang dikatakan kodrat iradat samar basar kalam, atau dikatakan sifat ma'ani, ya, ma'nawiyah bagi Allah. Ini yang harus kita imani. Kalau memang rasa itu, semua ini yang 7 nur ini adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita paham di situ. Ya, harus paham. Ya, tentunya orang yang paham ini akan selamat, sahabat beriman, ya. Oh, huruf 3, ya. Ya, huruf 3. Bukan 13 ya, atau 10. Ya, berarti dia tentang rasa, tentang yang gaib, kita mengimani sesuatu yang gaib. Ya, kalau Al-Baqarah ayat 3 itu. Yang 10 juga Pak Guru, yang tentang penyakit ya, penyakit hati. Iya, penyakit hati yang buruk-buruk, itu bisa, ya. Makanya kalau Allah mengatakan penyakit, berarti yang kotor-kotor jiwanya tuh. Ya, itu penyakit yang dimaksud oleh Allah. Penyakit itu yang kotor-kotor jiwanya. Ya. Soal bagaimana penyakit itu, kalau penyakit ini, makanya kalau kita dikatakan di dalam Al-Quran tentang penyakit kulit, bagaimana penyakit kulit itu, ya. Orang yang suka membicarakan aib orang lain, ya, yang suka membicarakan kejelekan orang lain, itu penyakit kulit. Makanya dia gatal, ya, kalau nggak ngomong, ya. Gitu, sahabat beriman. Ya, mana tadi siapa ini? Siapa Mbak Nur, nikah batin? Mbak Yuni? Iya. Jangan, nggak usah. Udah katanya dijelasin sama gurunya kemarin. Ya, begini aja ya, kalau soal tentang nikah batin. Ya. Iya, zaman dahulu ya, zaman dahulu tentang bagaimana Nabi Adam ini dengan Bunda Hawa, ya. Bunda Hawa. Orang kita ini kan begini, ya. Sebenarnya dalam pernikahan itu yang memang sih banyak yang mempermasalahkan tentang nikah batin ini. Ya, banyak yang mempersalahkan, harus kita nikah tuh harus ada, jangan cuma nikah syariatnya katanya, ya. Harus nikah dengan batinnya. Harus kita nikah batin. Sahabat beriman, ya. Kalau kita mencintai seseorang atau artinya istri, ya. Kalau kita sudah mencintai dengan seikhlasnya sampai di dalam hati lubuk itu sama saja. Ya, sama saja. Ya. Kalau juga istri mencintai suaminya dengan tulus hati sampai ke dalam lubuk hati, itu sama saja sebenarnya. Itu sudah ada ikatan rasa, ikatan batin di situ. Sama sebenarnya. Ya. Jangan lagi kita kembali kepada zaman Adam dahulu, ya. Assalamualaikum ya babu Adam, ya. Assalamualaikum ya babu Hawa. Nggak perlu lagi. Ya, dulu itu, di zaman dulu itu nggak ada ini pencaksian, nggak ada saksi di situ, ya. Makanya mereka itu pas satu sama lain cinta di situ, itu sudah halal, ya. Itu sudah halal bagi mereka. Nah, kita ini kan artinya di sini kan, di zaman sekarang ini kan harus butuh saksi. Yang penting hati kita itu, istri kita itu sayang kita juga sebagai suami sayang kepada dia, dengan dalam artinya sayang sampai bukan cuma sekedar sayang gitu, ya. Sayang sampai dunia akhirat, itu sebenarnya sudah ada ikatan gitu. Ya, sudah ada ikatan. Ya, nggak perlu lagi kita, ya, kalau mau pengen ya silakan gitu, ya. Yang penting istri itu kita cintai, artinya udah sampai.
Ya. Istri juga begitu, berarti sudah ada ikatan batin. Gitu, berarti sudah sehidup semati di situ. Ya, jangan hanya kalau memang sebatas kita mencintai sebatas karena nafsu, ya. Mandang body begini, tiba-tiba mau cepat-cepat nikah, itu, ya. Berarti dia hanya mencintai sebatas nafsu, gitu. Jadi kalau yang sudah mencintai setulus hati, apalagi yang dipermasalahkan? Ya, makanya di zaman Nabi Adam itu kan ada antara suka dan suka, makanya dikatakan nikah batin, ya. Nabi Adam dengan Siti Hawa tuh. Ya, kalau nggak ada suka sama suka, ini nggak ada perbuatan di sini. Ya, nggak ada perbuatan. Ya, nggak bakalan ada perbuatan, nggak bakalan mereka ini diturunkan di bumi ini, nggak apa. Makanya Allah katakan, keluarlah engkau dalam surgaku, kata Allah. Karena di sini bukan tempat untuk anak pinak, ya. Bukan tempat untuk artinya melahirkan keturunan. Turunlah engkau ke dunia. Ya. Mereka melakukan itu karena ada suka sama suka. Ya, suka sama suka, sahabat beriman. Ya, karena zaman dulu itu kan belum ada faksi, ya, belum ada siapapun untuk mensaksikan pernikahan. Tentunya dia hanya mengandalkan suka sama suka tadi. Begitupun sekarang, ya. Kalau nggak suka sama suka sekarang ini nggak bakalan itu perempuan itu, cewek itu atau yang mungkin ya hamil, ya. Karena di situ berarti ada letaknya suka sama suka batin mereka. Tinggal yang mensahkannya apa? Tinggal kita mensahkannya dengan pernikahan syariat, gitu ya. Gitu aja. Ya. Makanya sahabat beriman, huldi itu kalau dalam bahasa hakikat, huldi ini siapa? Ya. Gitu. Buah huldi ini yang mana? Sebenarnya itu hakikat, perjalanan manusia, ya, atau dikatakan perjalanan Allah untuk menuju mila tadi, atau alif lenyap dalam huruf ba tadi, itu sudah sama sebenarnya dengan cerita-cerita kayak gitu, ya, dengan cerita Amalia itu semua penuh hakikat, ya. Makanya surganya Nabi Adam itu beda dengan surganya di akhirat sana, beda, ya. Surga di akhirat sana belum dijamah, ya, sedangkan surga Adam ini sudah pernah dijamah, berarti udah paham semua di sini surga itu apa, gitu aja, ya. Surga yang dimaksud surganya Adam itu yang mana gitu, udah paham kan? Gitu, ya. Nggak perlu lagi kita keluar lagi diri kita, nggak perlu lagi, ya. Semua di dalam diri manusia, ya. Makanya Hajar Aswad itu di Ka'bah itu ada kan? Itu mau jauh-jauh lagi, ya. Iya, bentuknya sama. Ya. Itu yang bikin hitam itu, benturan kepala, ya, benturan kepala anak cucu Adam, ya. Benturan kepala anak cucu Adam, makanya lama-lama dia hitam. Gitu aja sahabat beriman. Sama halnya itu kalau dalam kaji bismillah, dia alif lenyap dalam huruf bah menuju milah, ruh, mani, dan rahim. Itu sama itu, ya. Cuma dia dalam kiasan tadi Adam ini kan artinya dia berhakikatkan manusia, ya. Sebenarnya Adam ini siapa gitu, ya, gitu. Bukankah Adam ini Allah dalil Muhammad, ya, atau dikatakan pencipta atau dikatakan pentajalian pertama Allah itu, ya, pentajalian pertama Allah dengan Muhammad. Jadilah Adam ini, gitu sahabat beriman, ya. Kalau kita secara hakikat kan Adam itu kan maha dahulu, ya, maha dahulu. Kalau Allah itu kan maha terdahulu, sifat kidam gitu. Berarti Adam ini tak lain adalah Allah itu sendiri, ya. Ya, atau memang atau dikatakan Adam ini adalah bukti pentajalian Muhammad. Muhammad itu sifat, ya. Gitu. Muhammad itu sifat. Sedangkan Allah itu rasa, atau yang dikatakannya wujud. Makanya dia bertingkah kepada Adam. Adam itulah bukti nyatanya di situ tingkah dengan hidup.
Kita inilah sahabat beriman. Ya, kita inilah manusia itulah. Makanya dia dikatakan adalah manusia pertama. Kalau dikatakan dia manusia pertama, manusia yang pemikirannya sudah sampai kepada Tuhan, gitu. Itu kalau dia pemikirannya belum sampai kepada Tuhan, belum dikatakan manusia. Ya, walaupun itu dia manusia kera ataupun sudah ada manusia terdahulu, tapi kalau ingatannya, pikirannya, akalnya belum sampai kepada Tuhan, itu belum dikatakan manusia. Apa yang dikatakan manusia? Yang manusia itu yang disempurnakan oleh Allah, yang sudah diberikan akal dan pikiran. Kalau belum ada akal dan pikiran dan hati, di situ masih dia hewan, walaupun dia berbentuk manusia sekalipun. Gitu. Makanya dikatakan jahiliyah, bukan dikatakan manusia. Karena perbuatan dia kayak hewan gitu, makanya dia belum dibilang manusia. Ya, masih dikatakan makhluk gitu. Yang manusia itu yang sudah disempurnakan oleh Allah, yang sudah memiliki perasaan, ya, belas kasih, ya, kebaikan, akal, pikiran, pokoknya yang sadar-sadar gitu. Itu manusia tuh. Makanya kalau di zaman sekarang, kalau lihat manusia nggak ada akalnya, nggak ada hatinya, nggak ada pokoknya brutal, itu dia bukan manusia, tidak masuk golongan manusia. Ya, makanya saya katakan manu, ya, manu. Yang mana yang manu itu? Ya, yang amanu. Ya, yang amana, aminun. Ya. Gitu. Ya, karena manusia itu bukan bahasa Indonesia, ya, bahasa hakikat. Ya, dia diturunkan sebagai manusia. Dalam manusia itu ada nama pula orang. Orang itu ada namanya pula. Ya, mungkin ini budi, mungkin ini. Itu. Ya. Makanya udah banyak itu, bukan artinya di zaman sekarang, ya, banyak modelnya, ya, makanya dikatakan topeng, ya, dia bertopengkan manusia, ya, bertopengkan manusia tapi bertubuhkan hewani, gitu. Sebenarnya begitu. Kalau kita mau mengangkat cerita Dajjal, ya itu mereka lah Dajjal tuh, ya, ya. Mereka itulah Dajjal. Makanya Dajjal itu bukan sekarang ini sudah ada, dari dulunya sudah ada. Ya, memandang dirinya sebelah mata. Ya, semua adalah sifat kepemilikan dirinya. Itu memandang sebelah mata. Yang tidak digunakan adalah mata batin. Ya, mata hati untuk memandang. Ya, pandangannya Pak. Iya, pandangan. Mereka memandang dengan sifat kepemilikan tadi. Kalau dia sudah membuka mata batinnya, berarti dia sudah dua pandangan di situ. Ya, dia sudah mampu melihat kesadaran tadi. Ya, itulah Dajjal. Makanya kisah Dajjal ini pasti dikait-kaitkan dengan Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih, atau dikatakan dengan Imam Mahdi, ya. Ini 3 peran ini tidak akan pernah terpisah. Yang Imam Mahdi itu siapa? Yang Isa Al-Masih, yang Nabi Isa itu yang mana alaihissalam bagi diri kita? Ya, gitu. Yang mana yang kebenaran tadi tentang ruh tadi? Ya, kalau kita mengambil secara hakikatnya, mana yang kerohanian tadi, yang kesadaran tadi? Berarti Isa Al-Masih itu yang memerangi kejahatan tadi. Ya, jadi kodratnya inilah Imam Mahdi, ya, kodratnya inilah batang tubuhnya inilah Imam Mahdi, sedangkan Isa tadi semua adalah batin-batinnya, ya, batin-batinnya. Kita inilah Imam Mahdinya, ya. Imam Mahdi itu seseorang yang diberikan wahyu, seseorang yang diberikan hidayah, seseorang yang diberikan petunjuk kebenaran, itu dikatakan Mahdi, ya, Mahdi. Kalau anakmu sudah Mahdi, istrimu sudah Mahdi, kamu tentunya sudah jadi imamnya, gitu. Makanya dikatakan Imam Mahdi. Ya. Jangan kita keluar di luar. Kalau kamu keluar di luar sampai dunia sekarang nggak ketemu Imam Mahdi. Ya. Ya, gitu. Yang Isa itu yang mana? Di surat Maryam itu, bukankah dia mengatakan tentang wujud itu? Ya, dalam surat Maryam itu sesungguhnya manusia itu sudah ada.
Ya, sebelum alam semesta ini ada, tapi mereka belum kelihatan. Nah, itu tentang ruh. Ya, Isa tuh, ya Maryam. Nah, makanya kisah Nabi Isa alaihissalam ini kalau tidak dikiaskan ya, kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini kalau dikiaskan jalan ceritanya, itu dia sudah bertajali. Ya, makanya beliau ini walaupun dipukul, walaupun dia biasanya gitu. Ya, makanya dia mujizatnya luar biasa karena dia ini sudah bertajali. Dia di situ sudah lama judun ilallah. Bukan lagi dirinya di situ. Selain Allah semata di situ. Nah, gitu ya. Selain Allah semata, makanya dia mampu menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati itu yang mana? Ya, orang yang mati itu orang-orang yang buta ilmu. Ya. Alam kubur itu apa? Alam-alam yang tertutup bagi dirinya, alam-alam yang tertutup akalnya, alam-alam yang tertutup hatinya. Itu yang dia bangkitkan tuh dalam yang dikatakan orang mati, orang-orang yang mati hatinya. Ya, dia menyembuhkan orang yang buta. Buta mana? Buta ilmu, orang awam. Ya, gitu. Nggak perlu lagi kita keluar dari luar ya, nggak perlu, semua dalam diri manusia. Makanya zaman Nabi ini kan, zaman Nabi ini tenggelam, itu Nabi ya. Ini kemarin malam saya sudah terangkan lagi ya. Itu zaman Nabi ya. Tenggelam zaman Nabi akan muncul zaman Bani. Itu kan cuma dibalik doang ya. Bani, Nabi. Terus Nabi-nabi yang dulu-dulu itu yang 25 Nabi itu di mana? Berarti semua di dalam diri manusia. Makanya kita ini adalah penerus Nabi. Gitu. Ya, berarti kita ini adalah baninya, anak-anaknya katanya ya. Baninya, anak-anaknya. Kita inilah penerusnya. Makanya semua itu para beliau itu semua di dalam diri manusia. Ya, Musa, Nuh, ya Isa alaihissalam, semua dalam diri kita nih. Ya, makanya dalam sholat itu dia datang Allah ya. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu. Itu dia sudah meliputi 25 nabi itu. Ya, dia manggil nabi di situ, tidak menyebut Nabi Muhammad. Ya, tapi karena ilmu ini turunnya dari Nabi Muhammad, maka ya inilah salah satu doanya Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Makanya turunnya kepada Nabi Muhammad, makanya itulah hakikat sahabat beriman ya. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu. Dia tidak menyebut Nabi Muhammad di situ. Tidak, berarti dia sudah meliputi sifat Nabi tadi. Nabi itu apa sifat Nabi? Nah, itu aku, bi itu batin. Berarti hai orang-orang yang memiliki batinku, kata Allah. Gitu. Ya, orang-orang yang memiliki batinku. Nah, itu aku, bi itu batin. Begitupun juga Nabi, begitupun juga Bani. Ba itu batin, ni itu aku, inani inallah ya. Inani ya. Bani, makanya kita adalah penerus ya, penerus para nabi, khalifahnya Allah ya. Makanya kita diturunkan ke dunia bukan hanya semata untuk kita hidup lalu mati, tidak. Kita ada peran masing-masing. Ya, ada perannya masing-masing, semua turun dengan misi-misinya tuh. Ya, untuk apa? Peranmu untuk apa di dunia ini? Ya, makanya di surat At-Tariq itu mengatakan ya Falyan, ya, hai manusia, hai insan. Ya. Coba kamu pikirkan, kamu itu turun ke dunia ini, kamu itu berasal dari mana dan peranmu apa untuk turun ke dunia ini? Semua memiliki peran. Makanya dalam Al-Quran juga mengatakan sesungguhnya aku telah turunkan Rasul-Rasulku di setiap bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu manusia. Ya, kalau Al-Quran mengatakan bangsa itu manusia, bukan hewan. Ya, bangsa jin bukan. Karena ini tentang ruh. Rasulullah. Ya, Rasulullah, ruh utusan Allah. Di belakangnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti yang menyelamatkan. Kalau itu yang menyelamatkan, kenapa harus keluar dari diri kita sendiri gitu? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku Allah, aku sendiri yang menyelamatkan. Ya.
Itulah Rasulullah. Ya. Temuilah yang Rasulullah itu. Ya, temuilah yang Muhammad itu. Ya, yang mungkin mampu memberikan kamu suri tauladan, kamu mencari suri-suri tauladan atau yang berkah-berkah kepada dirinya. Ya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kamu keluarkan dari dirimu semua kiasan atau cerita-cerita amalia, tidak akan mungkin bisa dapat. Stres kita. Ya. Tidak mungkin. Sama halnya kita membahas neraka tentang surga, ya. Kita ini kan carinya pada surga semua, ya. Nggak perlu lagi kita mencari di luar, ya. Nyatakan surga itu di dalam dirimu. Makanya kalau orang yang sudah berhati surga, tentunya di akhirat akan berhati surga, ya. Kalau kita sudah berhati surga, tentunya kita akan turun di akhirat ke surga nanti. Masa hati neraka mau turun ke surga, ya mustahil kan. Makanya nyatakanlah surga sekarang, ya. Karena di situ jahna. Jahna itu apa? Berarti dia menceritakan tentang sifat. Ya, di situ ada jim, ya, ada nah, jahna. Nah itu aku, ha itu zat. Nah, berarti dia menceritakan tentang ketenangan, tentang kesadaran. Ya. Nyatakan ketenangan itu. Tentunya yang mendapatkan ketenangan dan kesadaran ini yang sudah bertemu dengan Tuhannya tadi. Ya, sebenarnya dia juga tuh semua tuh, ya, semua dia tuh. Ya, mau ilmu, mau paham, mau hidayah, mau semua. Ya, makanya Asmaul Husna itu 3000 lebih ya dulu ya. Cuma dirangkum menjadi 99. Ya, 99 sebagai zohir dan batin. Awal adalah namaku Asma, akhir adalah diriku husna. Ya, hu ada sin di situ, ada nah di situ. Berarti tentang keakuan kodat dan zatnya sendiri di dalam diri manusia.